Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian mendengarkan atau menonton video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep redox. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu redox? Redox ini singkatan dari reduksi oksidasi. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu jenis dari reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu ternyata ada reaksi yang bersifat redox, ada yang bukan. Nah, biasanya reaksi yang bersifat redox ini biasanya terlihat dengan gejala-gejala terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna. Nah, itu biasanya adalah reaksi kimia yang termasuk reaksi redox. Nah, apa itu reaksi redox? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa menggunakan 3 konsep. Yang pertama, konsep yang paling ancient, konsep yang paling awal, paling mula-mula, itu adalah konsep oksigen. Jadi waktu itu ilmu pengetahuan belum terlalu berkembang, tapi orang udah mulai considering bahwa ada zat yang namanya, ada elemen yang namanya oksigen. Nah, menurut konsep oksigen yang disebut redox atau reduksi dan oksidasi ini bisa dibagi jadi 2. Jadi yang pertama, oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Gimana sih contohnya pengikatan oksigen? Contohnya kalau dalam reaksi misalnya seperti ini. Kalau kita membakar padatan karbon, biasanya pembakaran itu butuh oksigen. Dan kalau pembakarannya sempurna nanti akan dihasilkan gas karbon dioksida. Nah, di sini terlihat karbon tadinya tidak berikatan dengan oksigen. Tadinya berdiri sendiri nih, oksigen sendiri, karbonnya sendiri. Di akhir dia jadi bersenyawa, membentuk ikatan kimia, membentuk ikatan kovalen di sini. Ikatan kovalennya kovalen nonpolar ya, kebetulan di sini tipe molekulnya AX2. Tipe hibridisasinya sp3. Nah, di sini karena oksigen diikat, jadi kita bisa menyatakan menurut konsep oksigen ini adalah reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi itu yang seperti apa? Perlu diketahui reduksi dan oksidasi ini sebenarnya terjadi bersamaan nih, cuman di konsep yang awal ini seolah-olah seperti terjadi dalam reaksi yang berbeda-beda. Padahal sebenarnya reduksi dan oksidasi itu terjadi sekaligus. Nanti akan saya terangkan berikutnya di konsep berikutnya. Nah, contoh reaksi reduksi itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya kalau kita mempunyai gas sulfur trioksida, gas ini bisa terurai nih. Yang tadinya sulfur mengikat 3 atom oksigen, sekarang sulfurnya jadi hanya mengikat 2 atom oksigen. Nah, tentu ini persamaan ini harus disetarakan seperti ini ya. Penyetaraan nanti aja deh di belakang. Yang penting kita tahu aja dulu, tadinya sulfur mengikat 3 oksigen. Nah, di akhir dia hanya tinggal mengikat 2 oksigen dan melepaskan oksigen. Nah, ini disebutnya konsep reduksi. Karena menurut konsep ini, reduksi adalah pelepasan oksigen. Nah, ini konsep yang sederhana banget, yang awal banget. Oksidasi adalah pengikatan oksigen, reduksi adalah pelepasan oksigen. Nah, berikutnya berkembang lagi nih ilmu kimia. Berikutnya orang sudah menemukan elektron. Lebih tepatnya elektron itu ditemukan oleh Thomson. Nah, setelah ditemukannya elektron, jadi konsepnya sedikit bergeser. Jadi kita bisa menggunakan konsep elektron. Nah, menurut konsep elektron yang disebut reaksi oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, kalau kalian ingat, elektron itu bisa dilepas oleh suatu unsur dalam rangka mencapai kestabilan. Biasanya ini terjadi pada unsur yang bersifat logam. Kenapa? Karena logam energi ionisasinya kecil, jadi dia mudah sekali melepas elektron. Sehingga dia mencapai kestabilan, mencapai konfigurasi gas mulia, aturan oktet atau duplet. Nah, di sini ada elektron yang dilepas. Nah, cuman kan kita ketahui bersama elektron itu tidak akan tiba-tiba dilepas. Pasti suatu unsur akan melepas elektron kalau dia berpasangan dengan unsur lain yang akan menarik elektron.
Nah, penarikan elektron atau pengikatan elektron itu didefinisikan sebagai reaksi reduksi. Jadi reduksi itu adalah pengikatan elektron. Biasanya unsur yang mudah mengikat elektron atau menarik elektron adalah unsur yang keelektronegatifannya tinggi. Nah, biasanya ini adalah unsur-unsur non-logam. Yang paling kuat sih biasanya unsur golongan halogen atau 7A. Jadi unsur fluor itu dia tidak stabil, elektron keluarnya hanya 7, dia biasanya mengikat elektron supaya konfigurasinya jadi menyerupai gas mulia. Atau di sini dia jadi menyerupai neon, elektronnya jadi 10. Nah, pengikatan elektron itu disebutnya reaksi reduksi. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwa oksidasi dan reduksi, reaksi redoks itu harus terjadi bersamaan, satu paket. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa oksidasi saja ataupun reduksi saja. Jadi harus terjadi bersamaan. Nah, setelah dua konsep ini muncul lagi konsep yang ketiga. Konsep ini lebih luas lagi cakupannya karena di sini walaupun kita tidak melihat adanya keterlibatan oksigen dan elektron dalam reaksi, kita bisa memutuskan reaksi itu merupakan reaksi redoks atau bukan. Nah, konsep yang ketiga itu adalah konsep bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi itu apa? Bilangan oksidasi atau biasanya disingkat biloks ini adalah muatan dari suatu spesi atau dari suatu ion atau dari suatu zat. Nah, itu disebutnya biloks. Nah, menurut konsep ini reaksi oksidasi itu adalah proses kenaikan muatan atau kenaikan biloks. Sedangkan reduksi ini adalah proses penurunan biloks. Nah, tentu jadi kita akan mulai bertanya-tanya, cara menghitung muatannya gimana atau cara menghitung biloksnya gimana. Nah, untuk menghitung biloks atau bilangan oksidasi atau muatan dari suatu spesi di sini bisa bisa ion, bisa senyawa, bisa atom. Nah, untuk menentukannya kita harus mempelajari aturan penentuan biloks. Akan saya sisipkan di sini aturan penentuan biloks. Nah, aturan penentuan biloks ini kalau kalian lihat di buku-buku itu selalu berupa pernyataan dan pengecualian. Saya agak kurang setuju karena nanti akan tambah banyak yang harus diingat. Sebenarnya sederhana aja, aturan penentuan biloks ini harus dihafalkan sesuai prioritas urutannya. Nah, aturan yang pertama ini adalah aturan yang paling prioritas, sedangkan yang berikutnya itu menjadi kurang prioritas dibandingkan aturan yang lebih awal. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat dulu ya. Aturan nomor 1 dalam penentuan biloks, bilangan oksidasi unsur bebas, unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain, dan molekul unsur itu molekul yang terdiri dari satu jenis unsur saja, itu selalu sama dengan 0. Contohnya, kalau kita punya unsur H sebagai unsur bebas, ini muatannya 0, biloksnya 0. Kalau kita punya unsur fluor sebagai unsur bebas, ini muatannya juga 0. Kalau kita punya molekul H2 gas hidrogen, ini molekul yang terdiri dari unsur hidrogen saja. Nah, ini juga muatannya 0. Muatan satu atomnya 0, muatan untuk 2 atomnya berarti 2 dikali 0. Nah, saya biasanya nulisnya di bawahnya, itu artinya jumlah atom dikali muatan per satu atomnya. Sama juga kalau kita punya molekul unsur F2 gas fluorin. Ini muatan per satu atomnya 0, muatan per 2 atomnya 2 kali 0, 0 juga. Ini sama juga dengan kalau kita punya molekul unsur P4 misalnya. Fosfor itu biasanya ditemukan dalam bentuk P4. Nah, biloks per 1 atomnya 0, biloks per 4 atomnya pun 0 dikali 4. Nah, aturan nomor 1 seperti itu. Biloks unsur bebas dan molekul unsur sama dengan 0. Nah, aturan nomor 2 yang harus kita terapkan pada prioritas kedua adalah
bilox unsur fluor itu sama dengan -1 sebagai unsur yang keelektronegatifannya paling besar. Jadi dia kan cenderung menarik elektron ya. Keelektronegatifannya 4 skala Pauling paling kuat. Nah, cuman ini hanya berlaku jika kita tidak melanggar aturan nomor 1. Jadi kalau kita punya fluor dalam keadaan atom bebas seperti ini, unsur bebas, biloxnya tetap 0. Nah, kapan dia akan menjadi -1? Ini terjadi misalnya kalau kita punya senyawa asam fluorida. Nah, ini muatan fluornya -1 di sini. Kalau kita punya senyawa misalnya NaF. Nah, muatannya bilox fluor itu di situ -1. Begitu. Berikutnya aturan prioritas ketiga adalah bilangan oksidasi ion-ion logam golongan 1A, 2A, dan 3A itu sama dengan muatannya. Dan tandanya selalu positif. Kenapa? Karena unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan 3A itu sudah fix melepaskan elektron sejumlah elektron valensinya untuk mencapai kestabilan. Jadi contohnya natrium, kalium, ini kan semuanya golongan 1A ya. Natrium, kalium, litium juga termasuk. Rubidium, cesium, ini bilangan oksidasinya selalu kalau dia bertindak sebagai ion logam +1. Sekali lagi kalau dia bertindak sebagai molekul unsur sendirian gitu, tidak berikatan dengan unsur lain, tetap berlaku aturan nomor 1, biloxnya tetap 0. Nah, kapan kita berlakukan aturan nomor 3? Contohnya misalnya kalau kita punya senyawa misalnya NaCl, nah bilox Na-nya sebagai ion logam golongan 1A, biloxnya +1. Ini terjadi juga pada golongan 2A. Golongan 2A yang termasuk logam itu adalah kalsium, magnesium, barium. Nah, ini bilangan oksidasinya +2. Tapi sekali lagi harus dalam senyawa. Misalnya kita punya magnesium nitrat. Nah, magnesium ini di sini biloxnya +2. Begitu juga dengan golongan 3A. Tapi sayangnya golongan 3A yang bersifat logam itu hanya aluminium ya, yang bilangan oksidasinya hanya satu jenis. Jadi kalau misalnya kita punya aluminium fluorida AlF3, nah bilox Al-nya di sini +3. Bilox F-nya berapa? Nah, kita lihat lagi aturan nomor 2 tadi, -1 tetap. Nah, ini aturan prioritas ketiga. Aturan prioritas keempat ini mengatur bilangan oksidasi unsur hidrogen dalam senyawa. Tapi sekali lagi hidrogennya bukan dalam bentuk molekul unsur atau atom atau unsur bebas ya. Nah, contohnya misalnya kita punya senyawa HCl asam klorida. Nah, bilox H-nya di sini +1. Tapi kalau kita punya misalnya jangan Mg dulu deh. Misalnya kita punya senyawa natrium hidrida. Di sini ada dua unsur nih. Ada natrium dan ada hidrogen. Karena natrium ini aturannya lebih prioritas, aturan nomor 3, jadi bilangan oksidasi yang +1-nya itu dimiliki oleh natrium. Hidrogennya tidak sama dengan +1. Hidrogennya di sini kebetulan -1 ya. Nanti saya jelaskan di aturan berikutnya. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Makanya bilox H dalam NaH itu adalah -1. Nah, aturan prioritas kelima ini menyatakan bahwa bilox unsur oksigen dalam senyawa itu adalah -2. Tapi ini juga tidak berlaku kalau kita punya gas oksigen begini ya, ini biloxnya tetap 0. Nah, kapan dia -2? Kalau misalnya kita punya senyawa H2O misalnya. Nah, muatan O-nya di sini -2. Tapi kalau kita misalnya punya OF2, ini aturan F ini lebih duluan daripada aturan O. Jadi F-nya yang -1. Kalau ada 2 ya jadi -2. Sehingga bilangan oksidasi O-nya di sini +2. Nah, nanti akan saya terangkan lebih lanjut lagi dengan contoh soal. Berikutnya aturan nomor 6, jumlah bilox unsur-unsur dalam suatu senyawa itu harus sama dengan 0.
karena senyawa tidak bermuatan. Sedangkan kalau dalam ion, jumlah biloks unsur-unsurnya itu harus sama dengan muatannya. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau kita punya ion sulfat. Di sini ada atom S dan atom O, atom sulfur dan atom oksigen. Nah, jumlah bilangan oksidasi unsur S dan O itu harus sama dengan min 2. Nah, di sini ada unsur S dan ada unsur O. Yang ada di aturan kan biloks unsur O ya, min 2. Karena O-nya ada 4, kita kalikan 4, jumlahnya jadi min 8. Nah, min 8 ditambah biloks S itu harus sama dengan totalnya sama dengan muatan SO4 atau 2 min. Jadi biloks S-nya di sini plus 6. Perhatikan kalau penulisan biloks selalu dimulai dengan tanda ya, plus 6. Min 2. Sedangkan muatan itu selalu diawali dengan angka 2 min gitu ya. Nah, ini juga bisa kita terapkan dalam misalnya kita ingin menghitung bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa kalium sulfat. Nah, di sini ada unsur kalium, sulfur, dan oksigen. Kita harus mendahulukan aturan yang lebih duluan. Nah, antara atom K, S, dan O yang ada di aturan yang lebih dahulu adalah aturan untuk biloks atom K. Ini aturan nomor 3. Sedangkan aturan untuk biloks atom O itu aturan nomor 5. Jadi kita tentukan dulu bilangan oksidasi unsur K. Oh, K-nya plus 1. Karena ada 2, jadi jumlahnya plus 2. Baru O-nya min 2, karena ada 4 jadi min 8. Sehingga bilangan oksidasi atom S-nya itu plus 6. Ini harus dijumlahkan sama dengan 0 nih biloks unsur-unsur dalam senyawa. Karena sulfurnya hanya satu atom, berarti biloks per satu atomnya tetap 6. Nah, bilangan oksidasi yang akan kita lihat adalah bilangan oksidasi per satu atom, atau yang angka yang ada di atasnya. Saya beri contoh lagi, misalnya kita punya senyawa hidrogen peroksida, H2O2. Nah, di sini ada unsur hidrogen dan oksigen. Menurut prioritas penentuan biloks, aturannya itu lebih dulu aturan penentuan biloks H. H biloksnya plus 1. Kalau hanya ada 2, berarti jumlah biloksnya plus 2. Dengan demikian, jumlah bilangan oksidasi 2 atom oksigen itu harus sama dengan min 2. Supaya kalau dijumlahkan, biloks unsur-unsur dalam senyawa ini sama dengan 0. Nah, jadi biloks per satu atom oksigennya berapa? Kita bagi 2, jadi min 1. Nah, ini sama juga dengan misalnya kalau kita punya senyawa OF2. Yang ada di aturan dan aturannya lebih prioritas adalah penentuan bilangan oksidasi unsur F. Bilangan oksidasi unsur F min 1 kata aturan nomor 2. Kalau ada 2 atom berarti min 2. Berarti biloks O-nya plus 2. Gitu. Kalau kita punya senyawa MgH2. Nah, aturan penentuan biloks Mg ini lebih duluan. Aturan nomor 3. Aturan penentuan biloks H kan nomor 4 ya. Jadi dia lebih belakangan. Jadi itu kita tentukan belakangan. Mg-nya hanya satu atom, jadi jumlah biloksnya pun tetap 1 kali plus 2. Jumlah biloks Mg dan 2 kali jumlah biloks H itu harus sama dengan 0. Jadi biloks 2 atom H adalah min 2. Nah, di sini biloks H-nya jadi min 1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menemukan kasus seperti ini? Misalnya kita punya senyawa tembaga sulfida. Baik tembaga maupun sulfur itu tidak ada di aturan penentuan biloks. Nah, khusus untuk yang seperti ini, kita harus ingat lagi daftar tabel anion kation waktu kita belajar tata nama senyawa. Nah, di sana ada ada ion sulfida. Ion sulfida muatannya min 2. Berarti otomatis biloks tembaganya plus 2. Makanya kita dulu menyebut senyawa ini adalah senyawa tembaga 2 sulfida karena biloks atau muatan tembaganya adalah plus 2. Sama juga kalau kita menemukan senyawa Fe2O3. Biloks O di sini min 2. Karena O-nya ada 3, kita kalikan jadi min 6 jumlah biloksnya. Berarti jumlah biloks 2 atom Fe-nya itu juga harus plus 6 supaya 0 totalnya. Biloks per satu atom Fe-nya plus 3. Makanya senyawa ini namanya adalah besi 3 oksida.
Nah, jadi ini masih nyambung nih sama pelajaran kita sebelumnya, tata nama senyawa. Saya beri contoh lagi. Misalnya kita punya senyawa Mn NO3 3 kali. Nah, khusus yang seperti ini kita bagi dua dulu nih. Kita uraikan jadi kation dan anionnya dulu. Kationnya di sini kelihatannya Mn, logamnya Mn, anionnya NO3. Nah, kita lihat dulu ke tabel anion kation. NO3 itu adalah ion nitrat, muatannya -1. Nah, kalau ada 3 muatan negatif, berarti muatan positifnya juga harus 3+. Jadi bilox Mn-nya di sini +3. Kan bilox ion harus sama dengan muatannya. Nah, bilox O dan N dalam ion nitrat bisa kita hitung. Jumlahnya total harus -1. Makanya bilangan oksidasi per satu atom N-nya +5. Nah, ini adalah senyawa mangan 3 nitrat. Nah, nanti dilancarkan dulu nih cara penghitungan biloxnya. Untuk ngerjain ini kalian perlu lihat lagi daftar tabel anion kation. Nah, sebenarnya intinya dari konsep ini saya akan menjelaskan mengenai reduksi dan oksidasi menurut konsep bilox. Kita gunakan aja reaksi yang tadi yang sudah disebut. Nah, kalau kita hitung bilangan oksidasi C di sini 0 karena C adalah unsur bebas. Bilangan oksidasi O di sini karena molekul unsur juga 0. Hasil kalinya 0 juga. Di sini ada CO2 nih sekarang. Bilangan oksidasi yang bisa kita tentukan duluan menurut aturan adalah bilangan oksidasi O. Bilangan oksidasinya -2. Kalau ada 2 atom O, jadi jumlah biloxnya -4. Sehingga bilangan oksidasi C-nya harus +4. Karena kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, di sini kita melihat adanya kenaikan bilox. Bilox 1 atom C yang semula 0 berubah menjadi +4. Nah, proses ini disebutnya proses oksidasi. Proses kenaikan bilox. Sedangkan bilangan oksidasi O itu berubah dari 0 menjadi -2. Ingat yang kita lihat adalah bilangan oksidasi per satu atom ya, bukan jumlahnya. Nah, proses ini disebutnya reaksi reduksi. Nah, terlihat ya, oksidasi dan reduksi terjadi bersamaan atau sepaket. Nah, senyawa atau ion atau spesies secara umum yang mengalami oksidasi itu kita sebutnya oxidizing agent. Atau bahasa Indonesianya kita sebut reduktor. Reduktor itu yang menyebabkan orang lain tereduksi. Dianya sendiri sih mengalami oksidasi. Nah, yang disebut reduktor adalah karbon. Sedangkan hasil oksidasinya, kita lihat aja senyawa yang merupakan hasil kenaikan bilox, senyawa CO2 ya. Nah, sebaliknya senyawa yang mengalami reduksi itu nanti akan disebut oksidator karena dia menyebabkan senyawa yang lainnya mengalami kenaikan bilox. Jadi yang disebut oksidator adalah O2. Kita sebut seluruhnya ya, tidak hanya atomnya. Sedangkan hasil reduksinya ini kebetulan sama-sama senyawa CO2. Nah, keadaan seperti ini di mana hasil oksidasi dan hasil reduksinya adalah senyawa yang sama, itu disebutnya keadaan reaksi konproporsionasi. Konproporsionasi. Nah, kalau misalnya ada contoh lagi reaksinya seperti ini, misalnya kita punya reaksi antara logam kalsium dengan asam nitrat. Nah, kita hitung dulu nih biloxnya masing-masing unsur berapa. Ca di sini unsur bebas, biloxnya 0. Di sini ada HNO3 menurut aturan H dulu yang ditentukan. H-nya jumlahnya hanya 1. O-nya biloxnya -2, jumlahnya ada 3. Berarti bilox atom N-nya harus +5. Kebetulan N-nya hanya 1 atom.
Nah, di sini ada CaNO3 2 kali, kita bisa pisah dulu. Jadi Ca dan NO3. Ion nitrat muatannya -1, berarti kalsiumnya 2+. Nah, ini karena memang kalsium juga golongan 2A ya. Bilox N-nya kita hitung. Nah, di sini ada H sebagai molekul unsur, biloxnya 0. Sekarang kita lihat satu-satu. Mana unsur yang mengalami kenaikan bilox? Di sini terlihat nih. Ca dari 0, biloxnya berubah menjadi +2, naik. Berarti mengalami reaksi oksidasi. Kemudian bilangan oksidasi H tadinya +1 per atom, sekarang menjadi 0. Nah, di sini terjadi reaksi reduksi. Oh, sorry, saya lupa ganti warna pink biar nggak bingung. Nih, biloxnya turun. Ini disebutnya reaksi reduksi. Kalau mau kita tentukan manakah yang berfungsi sebagai reduktor di sini. Reduktor atau oxidizing agentnya. Reduktor itu adalah spesies yang mengalami oksidasi. Di sini adalah logam Ca. Hasil oksidasinya apa? Nah, kita lihat senyawa hasil kenaikan biloxnya yang mana? Oh, ternyata senyawa kalsium nitrat. Kalau kita cari oksidatornya yang mana? Oksidator itu senyawa yang mengalami penurunan bilox. Oh, senyawa atom yang biloxnya turun itu hidrogen dalam HNO3. Jadi kita sebut seluruhnya. Sementara hasil reduksinya, hasil penurunan biloxnya adalah senyawa hidrogen. Nah, ini adalah redoks biasa. Jadi tidak ada yang sama ya, reduktor maupun oksidatornya, hasil oksidasi maupun hasil reduksinya tidak sama. Tapi saya kasih contoh nih. Contoh reaksi yang reduktor dan oksidatornya sama. Contohnya reaksi ini. Natrium tiosulfat dan asam klorida. Nah, reaksinya seperti ini. Nah, kalau ada koefisien, kita tidak perlu bingung karena kita akan menghitung bilangan oksidasi per satu atom. Jadi kita boleh mengabaikan koefisien reaksi di sini. Jadi angka ini dan angka ini boleh kita abaikan. Gak usah dilihat, nggak apa-apa. Nah, di sini ada senyawa Na2, S2O3 yang ada di aturan terlebih dahulu. Yang paling duluan aturan yang paling prioritasnya Na nih. Na-nya +1 karena ada 2 jadi jumlahnya +2. Bilangan oksidasi O -2 karena ada 6 jadi karena ada 3 jadi -6. Berarti bilangan oksidasi 2 buah atom S itu harus sama dengan +4. Karena ini harus dijumlahkan harus sama dengan 0 nih. +2 +4 -6 harus sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi per 1 atom sulfurnya bagi 2 lagi +2. Nah, ini ada H sama Cl, jumlahnya cuma 1. Itu ada angka 2 sih sebenarnya, tapi nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Nggak usah dihiraukan dulu, nggak apa-apa. Atom bebas. Ini yang diketahui duluan bilangan oksidasi O. Ini H dulu, H lebih prioritas. Sekarang kita lihat mana yang mengalami kenaikan bilox. Di sini bilangan oksidasi sulfur dari +2 berubah menjadi +4. Jadi ini reaksi oksidasinya. Nah, reaksi reduksinya gimana? Ternyata terjadinya pada sulfur lagi. Dari +2, tapi di sini berubah menjadi 0. Nah, di sini ada spesies yang mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Atau kalau kita lihat reduktor dan oksidatornya ternyata sama ya. Zat yang mengalami reduksi dan oksidasinya sama. Sama-sama natrium tiosulfat. Kalau hasilnya sih beda ya. Hasil oksidasinya coba lihat di situ gas sulfur dioksida. Hasil reduksinya adalah sulfur aja. Nah, di sini reduktor dan oksidatornya sama. Kasus seperti ini nanti akan disebut reaksi ini bersifat reaksi autoredox. Jadi reaksi saat oksidator dan reduktornya sama disebutnya reaksi autoredox atau nama lainnya adalah disproporsionasi.
artinya sama. Reaksi yang reduktor dan oksidatornya sama.